Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih Tuhan, kita dapat kembali berkumpul di tempat ini. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, hari Minggu ini bukan hanya hari Minggu biasa, tetapi hari Minggu ini adalah penggenapan setelah Paskah 40 tambah 10, sekarang genap 50. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Kemudian setelah 40 hari, Yesus naik ke surga, tepatnya di Bukit Zaitun. Dan malaikat berkata, Yesus yang kau lihat akan sama datang seperti ini. Ini janji Tuhan, Yesus akan datang kembali. Setelah 40 hari kemudian, maka janji Bapa diberitahu kepada rasul-rasulnya, murid-muridnya, menunggu di Yerusalem selama 10 hari. Setelah 10 hari kemudian, maka inilah hari yang disebut hari Pentakosta. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Semuanya sudah dapat ya? Oke, saya hanya menghimbau kepada kita semua, bila suasana ibadah raya seperti ini, kalaupun tidak membawa Alkitab, rasanya tidak cocok menggunakan handphone ya. Kita hargai hadirat Tuhan, jangan menggunakan handphone melihat Alkitab. Nggak salah lihat Alkitab, cuma orang akan melihat, memperhatikan, Bapak ini pakai handphone, Facebook yang dilihat. Nah, saya pernah begitu di gereja. Hamba itu pakai handphone, tahu-tahu yang terpicitnya Instagram. Waduh, lebih baik nggak usah ya, supaya jangan menjadi batu sandungan. Bapak Ibu Saudara, setiap ibadah raya jangan mempergunakan handphone. Memang betul Bapak Ibu membaca Alkitab, betul, tapi pandangan dari belakang orang akan melihat, kita nggak tahu ya, karena fungsi handphone itu banyak sekali, bisa Alkitab, bisa Facebook, medsos dan sebagainya. Jadi kita sepakat, kalau tidak membawa Alkitab, lihat saja, fasilitas kita sudah ada, monitor di atas. Oke? Nah, kita akan baca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11 sampai 12. Kita akan membaca secara responsoria. Saya membaca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca yang genap. Kita mulai. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi,
orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 12 bersama. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Bapak, Ibu, Saudara, itu pertanyaan yang terakhir setelah mereka mengamati suatu peristiwa yang menakjubkan, yang belum pernah terjadi, tercatat sejarah dunia, belum pernah. Jadi pertanyaan terakhir, apakah artinya ini? Bapak, Ibu, Saudara, Pentakosta itu berasal dari bahasa Yunani, Pentekoste. Tidak perlu jadi suatu perdebatan istilah kata Pentakosta, Pentekoste, Pantekosta, sama saja, ya, sama saja. Kalau tanya apa Pak arti Pantekosta, sama juga Pentekoste. Apa arti Pentakosta? Sama juga Pentekoste. Jadi kalau kita melihat dari bahasa asli itu Pentekoste, yang artinya hari ke-50. Pentakosta ini, Bapak, Ibu, Saudara, kita baca dari ayat pertama tadi sampai selesai, ini berhubungan juga Pentakosta yang dialami orang Yahudi. Jadi bersamaan, ya, bersamaan. Ada Pentakosta secara agamawi, ada Pentakosta secara spiritualisme, gitu, pengalaman kepada Tuhan. Mana yang Bapak Ibu pilih? Mau hanya agamawi saja, seremonial saja, ritual-ritual biasa saja? Itulah yang dialami oleh agama Yahudi. Agama Yahudi juga merayakan hari Pentekoste, tapi Pentekostenya tidak sepaham dengan yang kita pahami ini, karena Pentekostenya sudah digenapi di dalam Yesus Kristus, janji Allah. Ada 3 periode zaman, ya. Di periode zaman ini, peta zaman, ada zaman Bapa, zaman Yesus, dan zaman Roh Kudus. Jadi Pentakosta ini, Bapak, Ibu, Saudara, ini artinya hari ke-50. Di ayat 1 berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Orang percaya, berapakah kira-kira? Kalau kita lihat kembali di Kisah Para Rasul 1 ayat 15, itu berjumlah sekitar 120 orang. 120 orang. Kita di sini tidak mencapai 120 orang. Kira-kira 120 orang berkumpul di satu tempat. Mereka berdoa selama 10 hari itu. Mereka berdoa menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan diberikan kepada orang-orang percaya. 120 orang. Kalau diselidiki memang tidak tercatat, ya, tidak tertulis siapakah 120 orang ini. Kalau dilihat dari kondisi situasi tempat, ini kemungkinan 120 orang ini adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. 120 orang menantikan janji Bapa. Itu kan orang Yahudi. Bagaimana yang non-Yahudi? Tentunya mereka tidak bergabung, ya, tidak tergabung di sini. Karena ini 120 orang ini mereka berkumpul. Inilah mula-mula disebut sekte Nasrani. Mereka bukan Kristen, ya. Kalau dari urutan lahirnya Kristen, pengikut Yesus 120 orang itu, kalau mereka berbangsa Israel murni. Kalau Israel sekarang kan udah bercampuran. Ada juga keturunan Israel ini bercampur Arab. Ya, saya lihat ada
tentara Israel tetapi keturunan Arab. Nah, ada ya. Di Palestina juga, Bapak Ibu saudara-saudara, ya, maksudnya di Palestina ini sekarang ini adalah keturunan Arab, bukan yang kita bayangkan Filistin. Filistin itu bukan keturunan Arab, tapi Palestina sekarang yang ada di Israel itu mayoritasnya keturunan Arab. Jadi Arab juga, keturunan Arab juga ada di Israel. Tapi ingat, kalau disebut Nasrani, saya murni Yahudi. Jadi kalau saya murni keturunan dari bangsa Israel yang Yahudi, dari suku Yusuf misalnya, saya percaya kepada Yesus, maka saya Nasrani. Kalau di luar itu, di luar bangsa Yahudi, itu disebut Kristen, ya. Pertama dan mula-mula itu disebut Kristen di Antioquia bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, jadi 120 orang ini berkumpul berdoa. Apa artinya? Kok harus berkumpul dan berdoa? Ya, beraktivitas biasa saja. Bapak Ibu Saudara, ini janji Tuhan, mereka harus berkumpul di Yerusalem untuk menerima janji Allah, menerima kuasa Allah, menerima penyertaan Allah. Di satu tempat dilarang keluar dulu sampai ke hari ke-10. Mereka berdoa, ya. Memang tidak dicatat apakah pagi hari mereka berdoa ataukah siang mereka berdoa atau malam harinya berdoa seperti yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan berarti yang kita lakukan doa 10 malam itu menantikan Roh Kudus, tidak alkitabiah. Roh Kudus sudah ada. Sejak Pentakosta Roh Kudus sudah ada. Kita nggak menantikan Roh Kudus. Mengapa dibuat doa 10 malam? Kita mengingat kembali suatu peristiwa supranatural ini yang luar biasa. Mengingat peristiwa Pentakosta, sahnya gereja. Kalau gereja belum mengalami Pentakosta, itu bukan gereja sesungguhnya, tapi gereja yang ditabiskan itu, gereja yang benar itu adalah gereja yang sudah menerima Pentakosta, menerima kuasa Tuhan. Maka kita memperingati, ya, bukan menantikan Roh Kudus. Doa menantikan Roh Kudus itu tidak alkitabiah. Tapi kalau doa 10 malam dengan bermaksud memperingati 10 hari peristiwa ini akan kembali terjadi waktu di Yerusalem itu, yaitu Pentakosta, sah-sah saja kita melaksanakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Genap pada tanggal 23. Ya, ini contoh tanggal 23. Tanggal 13 kan kita memperingati hari kenakan Yesus kan, tambah 10. Nah, ketika genap hari ke-10, jadi Tuhan tidak ingkar janji. 40 tambah 10 terjadilah itu. Nggak mungkin besoknya lagi. Nah, genap pada hari ke-50 yang disebut Pentekoste, maka sesuatu yang dahsyat terjadi. Tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kita duduk sini, kita merasakan angin. Saudara merasakan angin ini artinya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ya, ini manifestasi kuasa Tuhan bekerja bagi orang-orang percaya, sehingga kuasa Tuhan melawat orang percaya tersebut. Tiupan angin itu, dan kemudian tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ada penglihatan. Semua orang melihat. 120 orang ini, Bapak Ibu Saudara, 100% mengalami namanya pengalaman spiritual itu. 120 ini, tidak 90%, tidak 85%, tidak 50%. Seluruhnya mengalami dan semuanya melihat masing-masing. Ya, Petrus,
Di kepalamu ada lidah api. Wah, luar biasa ya. Semua dapat melihat lidah-lidah api di atas kepala dan dembus angin begitu. Semua melihat lidah-lidah api. Ini menunjukkan Roh Kudus ada. Roh Kudus itu bukan Bapa. Roh Kudus itu bukan Yesus. Roh Kudus merupakan satu pribadi. Amin. Itulah ketritunggalan Allah. Memang nggak dicatat di Alkitab Tritunggal, tapi itu suatu istilah. Tapi realitanya peran Allah itu ada. Jadi manifestasi angin dan api itu adalah kuasa Roh Kudus. Ingat, ada perkataan lidah. Nanti berhubungan dengan arti berbahasa roh. Ya, saya sampaikan ini temanya Bapak Ibu Saudara, hubungan Pentakosta dengan baptisan Roh Kudus dan bahasa roh. Satu paket. Ya, satu paket. Tapi kita akan ulang kembali ini supaya kita mengerti. Ayat 4 mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika kuasa Tuhan memenuhi mereka, Roh Kudus berkuasa atas mereka, mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ada dua kata tertulis itu, bahasa-bahasa. Beda ya kalau hanya bahasa lain dengan bahasa asing, bahasa baru, atau bahasa-bahasa lain. Kita harus cermati kalimat ini. Nah, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi, bukan saya, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan siapa saja yang berdoa kepada orang tersebut. Roh Kudus yang memberi untuk mengatakannya. Kita baca terus ayat ini saudara-saudara sampai ayat 11 itu. Rupanya ini bahasa roh perdana. Bahasa roh perdana. Ya. Dengan jumlah bahasa yang diterjemahkan. Ya, saya katakan ini diterjemahkan oleh Roh Kudus sehingga orang mendengarnya. Yang diterjemahkan ada 17 bahasa ya di ayat 9. Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, Yahudi, Kreta, orang Arab. Rupanya karya Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan keselamatan yang datang dari bangsa Israel, orang Yahudi, akan diberikan kepada seluruh bangsa-bangsa, termasuk Indonesia. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, diberikan kepada bangsa-bangsa di dunia ini. Karena Bapak Ibu Saudara, bahasa yang digunakan di sini adalah glosolalia. Glosolalia yang artinya begini. Glosolalia ini terdiri dari dua kata, berasal dari bahasa Yunani, glosa dan laleo. Glosa dan laleo. Glosa itu lidah, gitu ya. Glosa, lidah. Laleo itu berbicara atau suatu bunyi. Laleo. Jadi glosa laleo itu adalah bahasa lidah. Bahasa lidah. Terjemahan baru disebut bahasa roh. Kenapa berbahasa roh? Berhubungan dengan roh kita. Glosalaleo itu bahasa lidah ataupun bahasa roh. Ya, perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa ini ada, apa artinya? Harus diketahui. Rupanya glosolalia itu bahasa lidah, itu adalah bahasa roh. Kenapa harus ada bahasa roh? Ingat Bapak Ibu Saudara, bahasa roh itu bukan bahasa bumi. Bahasa bumi ini bisa dipelajari. Bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa daerah bisa dipelajari. Ingat, glosolalia bukan bahasa bumi. Kemudian glosolalia bukan bahasa sorgawi, salah kaprah.
Karena pengetahuan akan berlalu, bahasa roh akan berlalu. Perkara surga nggak akan pernah berlalu, ya. Jadi glosolalia bukan bahasa surgawi. Glosolalia ini bahasa roh, bukan bahasa jiwa, bukan bahasa tubuh. Tapi bahasa roh itu adalah roh kita. Karena manusia terdiri dari 3 unsur: tubuh, jiwa, dan roh. Sederhana ya, memahaminya cukup sederhana. Ya, kalau ada yang bertanya, berdebat, gak perlulah panjang lebar teologi kali. Saudara-saudara, kalau dari segi teologis agamawi, mereka gak mau menerima ini. Ya, saya kan sudah perhatikan para teolog di terutama itu di pendeta-pendeta YouTuber lah gitu ya. Terlampau injili kali menyampaikannya, agamawi kali, sehingga mencela sampai mengatakan bahasa roh itu bahasa setan. Berani ungkapan begitu. Bahasa roh sekarang ini tidak ada. Berani mengatakan demikian. Tapi itu urusan dia, ya. Nah, jadi glosolalia yang dimaksud di sini yang perdana kali karena disebut bahasa-bahasa lain. Muncullah bahasa Partia, muncullah bahasa Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, sampai Arab. Terakhir di ayat 11, Arab. Rupanya ketika mereka berbicara bahasa-bahasa yang baru ini, saudara-saudara, ya, ini poin pertama harus kita mengerti ya, poin pertama ini. Dan kemungkinan besar bahasa yang baru ini, glosolalia yang perdana ini tidak terulang kembali. Kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar. Karena saya belum pernah melihat orang bahasa rohnya bahasa Cina langsung dimengerti. Orang berbahasa rohnya bahasa Belanda langsung kita mengerti. Misalnya, saya orang Arab. Ketika saya menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, tiba-tiba saya menyembahnya bahasa Indonesia. Sampai sekarang mungkin ya, saya belum pernah lihat ada hal itu terjadi terulang kembali. Belum ada. Tapi peristiwa ini merupakan peristiwa perdana ya. Perdana ketika mereka memuliakan Allah, dan mereka 120 orang ini, Bapak Ibu Saudara, mereka ini bersuara. Gak mungkin lah ya, gak mungkin kalau kita, Tuhan berikan saya karunia bahasa roh, tiba kita mau minta tapi kita diam saja. Mari sembah Tuhan, tapakur gitu ya. Enggak. Ketika mereka memuliakan Tuhan begini praktisnya, memahaminya ya. Alkitab tertulis ada kata mazmur. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Dia, besarkanlah Allah, bermazmurlah. Apa itu bermazmur? Bermazmur ini, Bapak Ibu Saudara, tidak semua gereja melakukannya. Bermazmur ini kita memuliakan, bernyanyi kepada Allah dengan kata-kata yang keluar dari kalimat kita sendiri. Tidak ada teks engkaulah gembala yang baik, nah gitu, nggak ada. Engkau gunung batuku kita baca, itu bukan bermazmur, itu nyanyian rohani. Tapi ketika bermazmur, semuanya mari belajar bermazmur. Ketika bermazmur, seperti yang dilakukan murid-murid Tuhan 120 orang ini, ketika mereka memuliakan Allah, mengagungkan Allah, Engkau Allah yang besar, ya Allah, ya Rabbi, bahasa Arab muncul, Theos Kurios Debata, kalau ada orang Batak ya. Nah, ternyata di sini nggak ada orang Batak ya. Libya, bahasa Roma, bahasa Arab. Jadi kalau dibilang ya Allah, ya Rabbi, Engkau Allah Maha Kuasa, mungkin Petrus yang ngomong begitu, bisa saja. Ini menunjukkan
hidup keagamaan kita tidak terikat dengan suatu aturan ritual agama seremonial. Ini menunjukkan bahwasanya Tuhan memberikan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Ya kalau orang Ibrani ya biasa, ada juga di sini kan, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Orang Yahudi dengar Yahweh Elohim, Kados, Kados, Yahweh Elohim. Itu didengar mereka. Berarti Alkitab yang di Perjanjian Baru ini tidak harus bahasa Ibrani. Tidak ada tekanan. Hai orang percaya, kita harus menyembah Tuhan itu Yahweh, Yehuwa. Siapa bilang? Jadi ketika orang Arab ini waktu dia menyembah Tuhan, mendengar 120 orang, salah satunya berbahasa Arab, ya Allah, ya Rabbi. Nggak boleh. Salah satu dari 120 orang mengatakan Theos, Kurios. Nggak boleh. Jadi kalaupun kita bilang Allah, kalaupun kita bilang Elohim, Kurios, Theos, Debata, tidak bermaksud dalam pikiran kita dewa. Tidak. Yang kita maksud adalah Sang Khalik, pencipta alam semesta ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Kalau pengagung Yahweh kan begitu ya, harus Yahweh. Saudara-saudara, glosolalia tidak ada hubungannya dengan bahasa Ibrani. Glosolalia tidak ada hubungannya dengan bahasa Yunani, artinya harus Yunani, harus Ibrani, tidak. Bahasa di sorga bukan bahasa Indonesia. Bahasa di sorga bukan bahasa Arab. Bahasa di sorga bukan bahasa Ibrani atau bahasa Yahudi. Beda. Kita belum tahu. Bagaimana mau tahu bahasa di sorga? Tunggu, nanti tiba saatnya kita akan kembali ke rumah Bapa. Amin. Kalau kita kembali ke rumah Bapa, oh ini rupanya bahasa sorga yang menyatukan seluruh orang-orang percaya. Bukan bahasa roh di sorga. Jadi tidak ada sangkut pautnya bahasa bumi. Perlu kita pahami ya. Tidak ada kaitannya dengan bahasa di bumi, tidak ada kaitannya dengan bahasa sorgawi. Bahasa roh perdana ini muncul ketika mereka menyembah, maka Roh Kudus menerjemahkan langsung kepada pendengar pada saat itu, pada perayaan Pentakosta. Mengapa mereka berdatangan? Memang itu saatnya ziarah. Orang-orang Israel yang berada di luar daerah di tanah perjanjian, mereka berdatang kembali untuk merayakan hari Pentakosta. Juga orang-orang yang percaya berkumpul di situ, berbagai negara. Nah, ini yang terjadi sehingga muncullah berbagai bahasa-bahasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, ada 3 hal yang perlu diketahui bahasa roh ini. Ada 3 hal atau 3 kategori. Yang pertama tadi, bahasa roh yang dimengerti oleh orang lain, yaitu tadi kita sudah baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai 11. Ini bahasa roh dimengerti orang lain. Ya. Bahasa roh, saya berbahasa roh dimengerti orang lain. Langsung Roh Kudus menerjemahkannya. Kemudian bahasa roh yang tidak dimengerti siapapun, karena ini adalah bahasa rahasia pribadi kita dengan Tuhan. Boleh satu orang membaca ayat ini, 1 Korintus 14 ayat 2. Demikian firman Tuhan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, ini bahasa roh tidak dimengerti oleh siapapun. Ya, tidak dimengerti oleh siapapun.
tetapi juga di 1 Korintus 14 ayat 27. 1 Korintus 14 ayat 27 dikatakan demikian, silakan. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Nah, satu lagi, bahasa roh ini harus ditafsirkan. Jadi harus tahu kita menempatkannya, karena ini menjadi apa ya? Karena pelajaran pneumatologis gitu namanya. Ini versinya berbeda-beda. Versi teologisnya, penjelasannya, penafsirannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan, lihat ini, ayat ini, nggak perlu berbahasa roh, kadang nggak nafsirkan. Kalau ada bahasa roh, ada yang nafsirkan. Ada yang bahasa roh, ada yang nafsirkan. Nah, harus tahu mengkategorikan 3 hal ini. Ada bahasa roh, suatu peristiwa yang terjadi, orang yang mendengarnya, bahasa dia yang digunakan. Itu karunia bahasa. Bapak Ibu Saudara, ini pernah terjadi, tapi saya anggap ini bukan bahasa roh. Pernah terjadi. Pernah seorang pembicara, pengkhotbah di Rusia, Indonesia. Pembicara KKR, ya, hari pertama ada terjemahnya, hari kedua ada penerjemahnya, mungkin di hari ketiga penerjemahnya sakit sehingga tidak bisa diterjemahkan khotbahnya. Hamba Tuhan ini berdoa minta tolong sama Tuhan, Tuhan berikan aku karunia, berikan aku kemampuan ketika aku berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, mereka semua mengerti apa yang ku sampaikan. Dan tibalah dia, hamba Tuhan ini, menyampaikan firman Tuhan. Dia berbicara bahasa Indonesia. Tapi audiensnya, orang-orang yang berkumpul di ibadah KKR tersebut, mendengar persis bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Rusia. Mereka dengar itu. Tapi saya katakan ini bukan bahasa roh, nggak ada sangkut pautnya di situ ya. Tapi ini karunia Tuhan berikan. Tapi kalau hamba Tuhan yang lain mengatakan inilah yang disebut bahasa roh, jangan satu sisi dulu dilihat, itu bukan bahasa roh. Itu Tuhan izinkan karunia tersebut. Karena dia berkhotbah, bukan bilang haleluya, puji Tuhan namamu dengan orang bahasa Rusia, bukan. Konteksnya berbeda. Ya. Nah, ketika menyampaikan firman Tuhan, jemaat di situ, orang-orang yang berkumpul di situ mendengar bahasa mereka. Selesai ibadah ditanya, "Pak, rupanya Bapak bisanya bahasa kami." Itulah dijelaskan, "Enggak, saya asli bahasa Indonesia apa yang saya sampaikan." Terkejutlah, tercenganglah mereka melihat karya Tuhan tersebut. Tapi ingat, itu bukan bahasa roh. Itu karunia yang diberikan Tuhan untuk menyampaikan kepada orang-orang ketika berkhotbah. Roh Kudus menerjemahkan. Bisa terjadi. Jadi bahasa roh ini, ketika kita berbahasa roh, orang sekitar kita mendengar seperti bahasa mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, bahasa roh yang tidak dimengerti siapapun. Ini bahasa pribadi. Sifatnya pribadi, kita langsung kepada Tuhan, pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak harus ada penafsir ya. Kalau ayat dikatakan tadi di ayat 1 Korintus 14 ayat 27 tadi dikatakan harus ada seorang lain untuk menafsirkan, karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi kalau nggak ada karunia menafsirkan bahasa roh, Pak, nggak perlulah kita berbahasa roh. Nah, ini kan salah pandangan. Ketika kita berbahasa roh, itu pribadi kita kepada Tuhan, ungkapan kita kepada Tuhan, atau juga keluhan kita kepada Tuhan dengan bahasa yang baru. Ini pribadi sifatnya. Tapi kalau dikatakan di sini bahasa roh yang harus ditafsirkan karena tidak dimengerti orang lain, Bapak Ibu Saudara, ini adalah
peraturan dalam pertemuan jemaat yang berlaku pada jemaat Korintus pada saat ini. Ini pertemuan jemaat. Pertemuan jemaat, bukan pertemuan ibadah ya, tapi pertemuan jemaat. Pertemuan jemaat di dalam doa, ya, Tuhan izinkan. Mungkin gembala mengatakan silakan yang berbahasa roh untuk meneguhkan nubuat bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Cukup 2 atau 3 orang dan 1 orang menafsirkannya. Mereka berdoa dan berbahasa roh dibatasi 2-3 orang dan 1 orang menafsirkannya. Bukan menerjemahkannya, tapi menafsirkannya. Beda ya, beda sekali. Kalau diterjemahkannya la Pak, itu artinya dia sedang lari-lari. lo Pak, itu dia sedang lupa-lupa. Bukan begitu, bukan. Itu namanya menerjemahkan. Tapi menafsirkan ketika berdoa, amin. Coba angkat tangannya di antara kita. Tuhan berbicara lewat karya bahasa roh ini. Siapa yang menerima karunia menafsirkan bahasa roh? Saya, Pak. Coba, apa itu tafsirannya? Ketika Pak Simanung Khalid berbahasa roh, apa maksudnya? Dia berdoa untuk apa? Diterjemahkanlah. Rupanya Pak, Bapak ini sangat rindu bangsa Indonesia ini dilawat Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Ditanya lagi, yang ini bagaimana bahasa rohnya? Dijelaskan lagi. Itu menafsirkan, bukan diterjemahkan. Hamba Tuhan bisa, ya, kalau memang dikaruniakan. Ketika Bapak Ibu Saudara, ya, gembala melihat saudara berbahasa roh, kemungkinan besar karunia menafsiran roh itu diberikan kepada gembala dan dijelaskan, Ibu rupanya masalahnya ini ya. Percaya, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Ibu berbahasa roh, saya rasakan Ibu berdoa untuk suami Ibu. Sangat pedih rasanya Ibu merasakan kehidupan ini, kan begitu dirasakan. Dan anak-anak, ya, saudara, ketika berbahasa roh kan dari keluhan kita ya. Apa keluhan kita? Terdengar oleh seseorang yang bisa menafsirkan bahasa roh. Dia menemui, dia berjumpai, dia berkata, inilah artinya, inilah maksudnya, dijelaskan. Nah, itu namanya menafsirkan bahasa roh. Tidak harus ada yang menafsirkan bahasa roh, sehingga dalam pertemuan ibadah seperti ini kita semuanya harus diam. Karena ya, ada pemahaman seperti ini. Ketika ada yang berbahasa roh, ini pendeta ya, ketika jemaatnya ada yang berbahasa roh, dia berani mengatakan, stop, jangan bahasa roh. Stop, jangan bahasa roh. Cukup 2-3 orang. Cukup 2, jangan bahasa roh. Saudara-saudara, gak pas situasinya. Nah, jadi 3 hal ini Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti, kita harus menyadari. Ketika berbahasa roh itu kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan bahasa-bahasa rahasia yang tidak dimengerti manusia dan bahkan iblis pun tidak mengetahuinya. Amin. Jadi hal ini kita harus pahami. Kita sepakat ini pemahaman teologi Pentakosta dan Harismatik. Kalau saudara mendengar teologi reform atau teologi Calvinis atau Presbyterian atau Lutheran, mereka bukan ini maksudnya pemahaman tersebut. Jadi ada 2 perbedaan. Mana yang saudara percayai? Saya kalau tanya, Pak, mana yang Bapak yakini penjelasan teologis dari teologis Pentakosta Karismatik atau teologis Lutheran atau Reform? Mana yang Bapak pilih? Kalau saya langsung pilih teologis Pentakosta, teologis Karismatik. Kenapa? Saya lebih percaya kepada orang yang menjelaskannya karena sudah mengalaminya. Kalau pendeta ini kan nggak ngalaminya, ya bisa. Pendeta YouTuber ini kan nggak ngalaminya, bisa dia jelaskan. Wah, panjang lebar, wah. Dibilanglah kalau kita nih saudara-saudara dipenuhi Roh Kudus karena emosi semua. Nggak betul itu bahasa roh.
Itu bahasa yang dibuat-buat. Oke, itu adalah kritikan. Kita anggap itu kritikan ya. Kita anggap ada kritikan. Boleh, nanti kita akan bahas itu. Tapi jangan dikatakan ketika seorang itu bahasa roh itu akibat dari emosional yang meluap-luap sehingga tidak saking meluapnya akhirnya terjadi sesuatu hal yang di luar kemampuan manusia begitu. Ya, itu beda. Diilustrasikannya dengan konser-konser musik rock. Ya, ketika terjadi histeris, tergeletak-geletak, itu beda. Itu spiritnya bukan spirit Roh Kudus. Itu spirit roh lain. Jadi kalau saudara kita menaikkan lantunan musik, kita bermelodi kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, itu lantunannya saudara-saudara itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana mungkin ketika seorang dipenuhi Roh Kudus, orang tersebut disebut kerasukan setan? Tidak mungkin. Jadi kesimpulannya, saya percaya teologis Pentakosta dan teologis karismatik itu lebih alkitabiah, karena mengalami baru dijelaskan. Ya, mengalami baru dijelaskan. Oke lah, saya menyampaikan firman Tuhan ini tentang Pentakosta, saudara. Saya nggak ngalami karunia bahasa roh ini. Kira-kira saudara percaya nggak? Pak Albi ngomong doang saja, nggak ngalami. Kan gitu ya. Begitulah anggapan saya. Saya nggak perlu bingung, saya nggak perlu diombang-ambingkan oleh pendeta-pendeta YouTuber yang terkenal 1, 2, 3 ini, yang anti kali, yang nggak usah saya sebut namanya. Saya nggak perlu bingung pembahasan mereka. Oke, satu sisi saya ambil dari sudut yang bisa dipahami sudut firman Tuhan, tapi kesimpulannya itu saya nggak terima kesimpulannya bahwasannya 1, bahasa roh itu adalah kerasukan, 2, bahasa roh itu tidak ada, dan sebagainya. Mereka membuat kesimpulan. Saya nggak perlu bingung karena saya sudah alami. Saya komen di bawah, Bapak yang cocok pantas menjelaskan tentang karunia baptisan tentang baptisan Roh Kudus dan karunia Roh Kudus adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah mengalaminya. Gak apa-apa lah ya, teguran kepada pendeta YouTuber itu di bawah. Memang gak dibalas sih ya, diabaikan terserah, tapi saya yang mengerti harus memberikan komen di bawah, bukan untuk berdebat. Gak suka kita berdebat di situ, tapi apa yang saya ketahui tuangkanlah di situ ya, tuliskan. Nah, maksudnya yang mengalaminya lebih pas menyampaikannya. Contoh pemusik, saya ajari musik kepada Bapak Ibu Saudara, do, re, mi, fa, sol, mencet tombol, pukul drum. Ya, saya bisa jelaskan. Saudara kira-kira percaya nggak kepada saya? Saya seorang musisi. Saya nggak tahu apa-apa, mencet apapun nggak tahu. Tapi teorinya saya tahu. Ini kan omong doang namanya, tidak ngalami. Demikian tentang Pentakosta. Apa hubungan dengan baptisan Roh Kudus? Saudara, Pentakosta merupakan awal penggenapan terjadinya baptisan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 5. Kisah Rasul 1 ayat 5. Ya, silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kapan ini tergenapi? Rupanya saudara-saudara, pengalaman agamawi ini ya perlu diketahui ya. Pengalaman agamawi jauh beda dengan pengalaman spiritual. Pertama, pengalaman spiritual yang harus kita alami adalah percaya. Kalau saudara baca gambar peta ini ya, tabernakel ini ya, skema maksud saya, saudara ngerti tahap demi tahap. Pengalaman spiritual adalah percaya. Itu pertama. Saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya terima menjadi Juru Selamatku dimanapun aku berada. Aku tidak menyembah berhala. Aku tidak ada mengidolakan siapapun di dunia ini. Hanya kepada Yesuslah idolaku. Benar? Benar. Cukup di situ?
Nggak cukup, sehingga muncullah teologi yang lain mengatakan sekali selamat tetap selamat. Artinya percaya, hanya percaya udah, dia masih hidup, ya masih bisa berbuat. Beda kalau kita percaya langsung meninggal. Nah, pengalaman spiritual yang kedua adalah bertobat. Kalau sudah percaya, berarti harus juga bertobat, meninggalkan manusia yang lama. Ya, kalau kita belajar skema tabernakel lebih dalam lagi, tapi ini saya secara umum saja sampaikan karena ini adalah ibadah umum ya. Jadi pertobatan, jangan katakan percaya kepada Yesus tetapi tidak bertobat. Jangan katakan begini, ya, tunggulah aku bertobat dulu baru percaya. Terbalik, nggak boleh. Itu tidak alkitabiah. Tunggu aku berubah dulu, aku mau baru ke gereja. Salah besar pengertian kita demikian. Tunggu aku kudus suci, aku mau jadi pelayan Tuhan. Salah besar. Bukan begitu maksudnya. Percaya lebih dulu. Percaya enggak? Percaya. Kedua tahap spiritualnya adalah bertobat. Tinggalkan manusia lama. Aku banyak dosaku, banyak pelanggaranku, maka aku mau ikut Tuhan. Tinggalkan segala perbuatan yang tidak berkenan. Kalau sudah diakui bertobat, tahap spiritualnya selanjutnya adalah dibaptis. Dibaptis air. Tuhan, aku sudah percaya, aku sudah bertobat meninggalkan manusia lama saya, aku mau dibaptis. Dibaptis saudara-saudara menurut apa yang diajarkan Alkitab ya. Mungkin secara agama lain juga gereja lain mengajarkan ada berbeda, tapi kita kembali kepada bahasa aslinya Yunani, baptizo, dicelupkan, dipermandikan, ditenggelamkan, dikuburkan. Nah, itu tahap selanjutnya. Setelah dibaptis, pengalaman spiritual apa lagi? Yaitu baptisan Roh Kudus. Itulah tingkat ruang suci. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini yang harus dimiliki orang-orang percaya. Jangan katakan cukuplah aku sudah dibaptis air, tapi baptisan Roh Kudus tidak. Ini janji Tuhan tadi di Kisah Para Rasul 1 ayat 5 dikatakan, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Siapakah yang membaptis Roh Kudus? Adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi ketika kita mengalami baptisan Roh Kudus, kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Tidak cukup hanya berdoa diam saja, tapi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatanku, aku mau menyembah Tuhan. Pak, aku cukup segenap jiwaku aja, tubuhku gak usah bergerak. Segenap jiwa, gak segenap hati Pak, tapi segenap jiwa. Haleluya, terima kasih Tuhan, aku bersyukur padamu. Gak segenap hati. Kalau segenap hati, haleluya Tuhan, terpujilah Tuhan, kan gitu kan. Segenap tubuh, haleluya Tuhan, dah mulai ekspresi dalam tubuhnya. Haleluya. Ini yang dialami orang-orang percaya. Tidak diam, tidak hanya segenap jiwa saja, ya, atau segenap akal budi saja, tapi keseluruhan hidup kita. Kalau sudah 100%, maka kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Pak, berarti kalau saya belum bahasa roh, belum dibaptis Roh Kudus? Betul, belum dibaptis Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudara, pengakuan iman Gereja Betel Indonesia ini ya, coba munculkan dulu ya. Poin yang ke-6. Kalau kita baca nanti habis waktu kita semuanya. Yang ke-6. Coba kita baca pengakuan iman Gereja Betel Indonesia nomor 6. 1, 2 ya.
Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini menurut Alkitab benar atau salah? Tentunya kita sudah tahu, Alkitabiah. Jadi Gereja Betel Indonesia membuat pengakuan ini, baptisan selam ini harus dilakukan kepada jemaat Tuhan siapapun. Mau masuk dari luar siapapun ditanya, Bapak Ibu sudah dibaptis? Enggak, aku udah dibaptis di gereja lama. Aku kan pendeta STH, gak perlu aku dibaptis. Gak bisa Bapak Ibu melayani, ya, karena sinode gereja kami mengatakan dalam pengakuan imannya adalah harus dibaptis. Sekalipun saya master teologi, sekolah teologi, saya datang di sini untuk melayani, gak bisa. Harus sepaham. Kalau nggak sepaham nanti jadi pertentangan Bapak Ibu. Jadi sepahamnya adalah menurut Alkitab, dibaptis terlebih dahulu. Jadi siapapun jemaat Tuhan di sini semuanya harus dibaptis di selam. Inilah pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Yang ke-8, coba yang ke-8. Yang ke-8. Nah, coba kita baca yang ke-8 ini. 1, 2, 3 ya. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Poin 6 dan poin 8 itu merupakan keharusan bagi jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang tergembala di Gereja Betel Indonesia. Saya sangat menyesalkan ada pengakuan pendeta GBI yang mengatakan bahwasannya baptisan percik juga diterima. Itu perlu dikeluarkan. Ada di YouTube, ya. Dia ngomong-ngomong kepada pendeta aliran yang di luar daripada teologi Pentakosta atau karismatik, dia ngomong-ngomong, ya, dia juga menerima baptisan yang namanya percik dan tidak mengharuskan tenggelam. Dia mengaku melayani di suatu daerah pelosok mengatasnamakan Gereja Betel Indonesia. Itu lebih baik mengundurkan diri saja atau keluar begitu, ya. Karena Gereja Betel Indonesia tidak mengajari ada percik, tidak ada baptisan bendera. Baptisannya adalah ditenggelamkan seperti Tuhan kita Yesus yang ditenggelamkan, begitu pemahaman kita. Amin. Ya. Dan yang poin ke-8 Bapak Ibu Saudara sudah perhatikan, dikatakan di situ, baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang, untuk semua kita yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi bukan maksudnya begini, itu kan keputusan sepihak Pak. Tidak. Pengakuan iman Gereja Betel Indonesia ini sudah dirumuskan oleh pakar-pakar teologis dari hamba-hamba Tuhan Gereja Betel Indonesia. Dasarnya adalah Alkitabiah. Ada dasarnya Alkitabiah. Bahwasannya Gereja Betel Indonesia mengaku bersama-sama, ya, entah kalau gereja lain itu urusan mereka, mengaku tanda baptisan Roh Kudus itu adalah berbahasa roh. Kalau tidak berbahasa roh, belum mengalami namanya baptisan Roh Kudus. Saudara-saudara, begini maksud saya. Indikator, ya. Indikator. Kalau indikator begini. Nah, saudara bisa lihat lampu, ya. Ini indikator. Kalau saya picit dia mati, maka dikatakanlah indikatornya mati. Ada petunjuk-petunjuknya. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus, lanjut bertobat, lanjut dibaptis air. Pertanyaannya, baptisan air indikatornya apa? Pak, indikatornya adalah dipercik begitu. Indikatornya adalah bendera. Tidak. Secara sudut pandang Alkitab, indikatornya adalah dibenamkan dalam air. Kalau dia dipercik, itu belum dibaptis. Itu maksudnya. Pak,
apa indikatornya kalau seseorang itu dibaptis Roh Kudus? Kalau gereja lain mengatakan indikator baptisan Roh Kudus adalah karakter kita berubah, menghasilkan buah-buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, sampai penguasaan diri. Itulah indikatornya. Itu salah. Itu buah Roh Kudus. Itu bukan indikator baptisan Roh Kudus. Apa indikatornya? Indikator baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Haleluya. Indikatornya berbahasa roh. Begini. Mungkin ya di antara kita begini ya, di antara kita pengalaman spiritualnya. Oke, saya bersaksi sedikit. Saya tahun 96 sudah mulailah. Ya, walaupun di tahun 93 masih proses kesungguhan hati. Ya, proses, tapi di tahun 94 sudah mulai. Maksudnya 96 itu udah sekolah Alkitab begitu. Itu Bapak Ibu Saudara, dalam proses di tahun 93, 94, Bapak Ibu, hati saya sangat merindukan mengalami baptisan Roh Kudus. Ya, sangat rindu mengalami hal itu, sangat rindu. Nah, ketika saya berdoa, beribadah di gereja, selalu saya katakan, Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus. Saya mau mengalami seperti mereka itu. Kan gitu ya, ditantang loh Tuhan ya. Saya mau mengalami seperti mereka yang bisa berbahasa roh. Saya mau mengalami. Nggak dijawab Tuhan. Setiap ibadah nggak dijawab Tuhan. Datang ibadah, doa, saya mau mengalami Tuhan. Nggak dijawab. Ya, nggak ada. Saya rasakan seperti mereka itu begitu. Nah, ketika saya belajar firman Tuhan, terkhususnya tentang bahasa roh, tentang baptisan Roh Kudus, saya lebih lagi memahami. Ternyata pemahaman itu membuat kita semakin lagi, Bapak Ibu Saudara ya, lebih memahami lagi. Nah, ketika lebih memahami lagi, saudara, ketika diajak menyembah Tuhan, ya, ketika diajak kita menyembah Tuhan, di situ sesuatu yang aneh saya rasakan ya, aneh, nggak seperti biasa, tidak seperti biasa, ya. Ketika menyembah, mari kita sembah Tuhan. Ketika menyembah Tuhan, saudara yang nggak bisa bermazmur dengan baik, katakan saja haleluya, 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 gitu. Nggak pandai mengatakan Tuhan, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah tempat perlindunganku, Engkaulah segalanya. Nggak pintar bilang begitu pun, bilang saja haleluya, haleluya, haleluya. Kan gitu. Hal itu perlu diajari. Bukan bahasa roh yang diajari, tapi cara untuk menyembah itu. Karena nggak semua bisa berkata-kata syair dengan Tuhan ya, nggak semua. Ya, saya hanya tahu bilang haleluya, 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 begitu kan? Nah, ketika sudah mulai bilang haleluya lagi, saudara, beda bilang haleluya secara kalimat kata haleluya dengan ucapan kita, bilang haleluya dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kerinduan, dicampur lagi kerinduan kita, saudara. Ketika mau bilang haleluya, nggak bisa lagi bilang haleluya. Pak, itu bukan bahasa roh, kata pendeta YouTuber. Itu emosi Bapak. Ada yang memberi kesaksian, itu emosi. Enggak, itu pengalaman spiritual. Ketika mau bilang haleluya, menyembah Tuhan, ungkapan baru pun terucap, halala, hala, hale, hala, Allah. Nggak bisa. Saya nggak bisa bilang haleluya lagi. Hal. Kalau mungkin orang lain dengar, oh Pak, bahasa Arab ya, hal. Saudara-saudara, itu pengalaman. Itulah yang disebut baptisan Roh Kudus. Pengalaman sekali dalam seumur hidup. Karena namanya baptisan itu sekali seumur hidup. Tetapi tidak selalu kita penuh Roh Kudus, pengalaman baptisan Roh Kudus itu hilang. Pak, aku sudah pernah ngalami seperti itu, tapi sampai sekarang gak bisa aku
Seperti itu. Ini perlu dipertanyakan. Hendaklah engkau senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu Saudara, ya, dipenuhi Roh Kudus dengan penuh Roh Kudus itu berbeda. Dipenuhi Roh Kudus itu seketika kita dipenuhi Roh Kudus itu disebut baptisan Roh Kudus. Tapi senantiasa kita penuh dengan Roh Kudus dimanapun kita berada. Haleluya. Nah, ketika itu mengalaminya, saudara-saudara, satu hal perlu diketahui. Ini mungkin ada yang tidak mengerti. Ketika saya merasakan, kalau sudah merasakan hadirat Tuhan, saudara-saudara, ya sungguh indah dan luar biasa. Tapi saya merasakan terusik, terganggu dengan seorang pelayan datang berdoa di telinga saya. Dia juga berbahasa roh, tapi di telinga saya. Bagaimana menurut saudara? Kalau ada hamba Tuhan pendeta berdoa bagi orang ini akan didoakan baptisan Roh Kudus, jangan berdoa di telinganya, cukup tompangan tangan seperti Petrus menompangkan tangan kepada orang yang mau dipenuhi Roh Kudus, maka penuhlah dengan Roh Kudus. Kenapa demikian? Karena kalaulah ada yang berdoa di telinga kita, itu namanya kursus bahasa roh. Diajari kita la ya yu di telinga kita itu, di telinga kita itu. Aduh, saya pun haleluya Tuhan. Udah bangun aja, duduk saya. Itu tidak etis, itu tidak alkitabiah. Yang memberikan bahasa itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Ayat jelas, kita sudah baca ayat demi ayatnya, sudah cukup jelas. Roh Kudus itu yang memberi, bukan pelayan Tuhan. Cukup membantunya kalaupun dia berbahasa roh. Bahasa roh ada di situ, tapi tidak diajar-ajari. Men? Ini pengalaman, berbagi pengalaman. Ketika saudara-saudara maju di depan, siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus maju ke depan. Hamba Tuhan berdoa. Di doa, saya pernah ngalami. Di doa, gak tumbang-tumbang. Di doa, nah jatuhlah itu kan. Kalau gak jatuh malu ya, malu. Gak suci hidupnya gitu nih orang. Semua rebah dia berdiri. Ini pun salah. Yang membawa rebah itu bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Di doa, dihembus-hembus. Kalau makan jengkol dia gimana ya? Daripada kebaukan, rebalah aku. Tidak. Kalaupun dihembus nggak jatuh, jangan dipaksa dihembus terus. Jangan. Saudara, ini perlu ya. Ini saya kutip dari kritikan daripada pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan, bukan aliran Pentakosta atau karismatik ya, karena mereka melihat demikian ya. Betul itu. Betul. Dihembus pun lagi. Silakan kalau dihembus. Terima Roh Kudus. Yang kalau nggak jatuh biar terima Roh Kudus. Yang nggak jatuh biar. Ada yang jatuh juga kan, terima Roh Kudus. Ya udah jatuh. Belum disentuh, terima Roh Kudus. Jatuh. Terima Roh Kudus, gak jatuh-jatuh. Terima Roh Kudus. Aduh, saudara, inilah ya, perlu pelayan-pelayan ini perlu pengetahuan lebih banyak lagi. Ya, penting bagi kita semuanya. Jadi, saudara, bahasa roh itu ya, indikatornya, maksud saya baptisan Roh Kudus itu indikatornya adalah bahasa roh. Jadi kalau saudara belum berbahasa roh, belum menerima baptisan Roh Kudus. Pak, apa ada hubungannya dengan keselamatan? Tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Ini hubungan pertumbuhan iman dan rohani saudara. Sebelah kanan Tuhan Yesus itu nggak ada bahasa roh, dia masuk surga. Tapi ingat, dipertanggungjawabkan pertumbuhan iman saudara. Kalau saudara nggak bertumbuh dan berbuah, neraka juga ya kan? Nah, keselamatan itu di dalam nama Yesus. Tapi pertumbuhan itu juga menjadi bukti saudara diselamatkan Tuhan. Amin. Ya. Kalau sinonim baptisan Roh Kudus, ya, sinonimnya maksudnya adalah juga karunia Roh Kudus, ada juga berlogat ganjil di Yesaya 28 ayat 11,
Dan juga Bapak Ibu Saudara, di Markus 16 ayat 17 itu penggenapan tanda-tanda orang percaya. Ingatkan bagi kita semuanya Bapak Ibu, sepahamlah kita tentang namanya Pentakosta, baptisan Roh Kudus dan bahasa roh. Bukan maksudnya sepaham ini artinya tidak menerima pemahaman yang lain, terima pemahaman yang lain, tetapi dari sudut Alkitabiah. Jangan dengar, ya, saya tidak tertarik dengan pengkhotbah tentang bahasa roh, karunia Roh Kudus di luar Pentakosta, di luar karismatik. Semuanya melenceng, semuanya lari dari realita pengalaman. Maunya mereka survei. Saudara nanti kalau buka YouTube, pembicara-pembicara, pendeta YouTuber itu khususnya, coba klik baptisan Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Saudara lihat ada pembicara yang non karismatik, mereka menerangkan, mengambil kesimpulan seperti tadi, akhirnya menyimpulkan bahasa roh itu tidak ada. Bahasa roh sesungguhnya ada sampai sekarang. Amin. Yang kedua, bahasa roh itu bisa ditiru, bisa diciplak. Hati-hati kalau saudara belum memang mengalaminya, jangan meniru. Artinya bahasa roh ini adalah bahasa yang tidak seperti bahasa dunia yang ada kosakatanya A, B, C, D, E. Tidak. Ini bahasa pribadi kita dengan Tuhan. Pribadi kita dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan bahasa rahasia. Kalau saudara mengatakan glosolalia, saudara bisa semua mengatakan glosolalia karena lidah kita berbicara. Glosolalia, lalia memberikan ucapan bunyi-bunyian. Ha, ho, ye. Itu lalia. Ya, lalia. Tapi glosonya mana? Saudara ngerti? Bilang ah, saudara tahu apa artinya? Ye. Saudara tahu artinya? Itu lalia. La 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 la. Itu lalia. Glosonya saudara tahu. Amin. Artinya bahasa itu saudara tahu apa maksud ungkapan itu. Bukan berarti la 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 hilang sepatu, lele 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 makan ikan lele. Bukan, ya. Nggak salah mau bilang la 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 la, nggak salah. Saya nggak bisa menghakimi, itu masalah pribadi. Mau bilang nggak salah, silakan, ya. Saudara mau bilang hehehe, silakan. Saya juga pernah tertawa. Saya pernah tertawa, mau ditertawa orang, itu Roh Kudus. Tronto blessing itu tuh, ya pernah saya alami gitu. Saya tertawa gitu, ya. Aneh memang. Tapi bukan kerasukan. Beda kalau kerasukan. Ketika seorang dipenuhi Roh Kudus, dia bisa merasakan situasi sekelilingnya. Bisa. Saudara tenang sebentar. Haleluya, haleluya, haleluya. Bisa. Misalnya pemimpin yang mengatakan, saudara, kita berhenti sejenak. Ada yang berbahasa roh. Oh iyo, dicurigai. Itu bahasa roh atau kerasukan atau emosionalnya saja. Tapi kalau bahasa roh, satu roh, gembala di atas mengatakan, mari kita berdoa. Semuanya, kalau katakan tenang, tenanglah semua, tunduk kepada penggembalaan. Itulah yang dimaksud bahasa roh, dari hati kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau di luar itu dia rasakan tidak tak bisa menguasai diri, saudara-saudara, itu kerasukan. Makanya ada yang kerasukan. Ada yang kerasukan, terletak-letak, lari sana, lari sini, ya. Maka inilah diambil video. Video ini diambil oleh aliran hamba-hamba Tuhan Reform, mengambil cuplikan orang yang dipenuhi Roh Kudus, sehingga ini mengatakan itulah buktinya kerasukan. Betul, memang itu kerasukan, tapi bukan berarti bahasa roh itu kerasukan. Diambil cuplikan itu, dia penuh Roh Kudus, lari ke mimbar, manjat di sini. Hei, duduk, manjat di meja. Hei, lompat sana, lompat sana, pegang sana. Sana lagi terganggu kawannya, saudara. Itu dicurigai, bukan bahasa roh. Ada dua kemungkinan, itu roh jahat merasukinya atau emosionalnya saja. Bahasa roh tertib. Amin. Ya, bahasa roh bisa dikendalikan.
Orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa dikendalikan. Kalau hamba Tuhan berdoa nggak bisa dikendalikan dia, ya, itu ada persoalannya. Bukan kerasukan, bisa jadi ada persoalannya, perlu didoakan. Tapi kalau dia bisa mengendalikan dirinya, betul, dia bukan kerasukan. Jadi kesimpulannya, bahasa roh bukan kerasukan. Amin. Tidak ada kerasukan Roh Kudus. Tidak ada kerasukan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus kita alami semuanya, dan ini harus kita alami orang-orang percaya, terkhususnya Jemaat GBI Immanuel Sunggal. Amin. Oke, sampai demikian firman Tuhan. Mari praise and worship, kita akan menyembah Tuhan.